Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Maulida. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran mulai dari kalender pendidikan, rincian pekan efektif dan tidak efektif, silabus pembelajaran, program semester, program tahunan, RPP, dan juga KKN. Oke, yang pertama kalender pendidikan. Di sini mari kita buat pertama kolom terlebih dahulu. Seperti ini kita sesuaikan, kita buat singkat saja karena untuk mempercepat waktu. Kemudian kita klik border dan sesuaikan border yang kita inginkan. Kemudian di sini kita sesuaikan kolom yang kita buat untuk nomor, bulan, dan juga tanggal. Setelah itu kita hapus bagian-bagian yang ingin kita hapus agar nanti sesuai dengan bentuk dari kalender pendidikan. Oke, langsung terus sampai selesai. Nah, di sini. Oke, kemudian setelah itu selesai, kita buat tulisan nomor, bulan, dan juga tanggal di tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat nomor angka di sini, nggak usah khawatir karena nanti akan kita benahi lagi. Nah, kemudian kita tulis bulan Juli 2021, Agustus. Setelah itu September. Kita buat singkat saja ya. Kemudian untuk tanggalnya yaitu seperti biasa tanggal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena ini kita buat singkat supaya mempersingkat waktu, jadi kita buat seadanya dulu. Kemudian untuk merapikan, kita klik di sini supaya tulisannya ada di tengah. Kemudian untuk memberi aksen warna, kita klik di sini di bagian kolom di sini. Nah, seperti ini. Jadi kolomnya ada warnanya. Nah, sama juga diklik di sini. Nah, seperti itu. Sama ya semua. Nah, seperti ini. Kemudian juga sama, jadi kita samakan warnanya seperti yang ada di kalender pendidikan pada umumnya. Nah, warna orange, kemudian di sini warna hijau. Oke, begitu. Kemudian kita isi di sini tanggal atau hari-hari efektif, atau juga bisa LU, libur umum, LHB, libur hari besar, LPP, libur permulaan puasa, kemudian LHR. Nah, kemudian sama halnya tadi, jika kita ingin memberi warna, maka kita klik ini. Kemudian untuk mengganti warna tulisan, kita klik di sini automatic, dan juga klik ini untuk memberi warna aksen kolom. Oke, seperti itu ya. Dan ini untuk warna hijau LPP, dan untuk tulisannya kita beri warna putih seperti yang ada di kalender pendidikan. Nah, nantinya akan jadi seperti ini bentuk dari kalender pendidikan yang sudah diselesaikan. Nah, di sini ada beberapa warna-warna yang tadi sudah kita buat, yaitu seperti warna abu-abu di sini. Ini menunjukkan bahwa hari libur kenaikan kelas. Nah, untuk LU sendiri seperti yang sudah saya jelaskan bahwa libur umum ya, atau yang biasa kita kenal sebagai hari Minggu. Kemudian ada juga LHB, libur hari besar seperti hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, HUT RI, Maulid Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Kemudian ada juga istilah CB atau cuti bersama. Kemudian ada juga KTS atau kegiatan tengah semester seperti kelas meeting dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada juga istilah LPP atau libur permulaan puasa. Nah, kemudian ada juga istilah LS1 dan juga LS2. Nah, di sini maksudnya adalah libur semester 1 dan juga libur semester 2. Selanjutnya mengenai rincian pekan dan jam efektif dalam semester. Jadi di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan juga tahun pelajaran. Nah, kebetulan di sini yang saya pilih adalah
Madrasah Aliyah, mata pelajaran Akidah Akhlak, kelas semester 11 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian perhitungan alokasi waktunya, di sini ada kolom jumlah pekan satu semester. Nah, di sini ada nama bulan. Karena yang saya pilih adalah semester ganjil, maka di sini dimulai pada bulan Juli sampai Desember. Karena semester ganjil dimulai pada bulan Juli sampai Desember. Kemudian jumlah pekan. Nah, kita lihat juga di kalender pendidikan berapa jumlah pekan yang ada di bulan Juli dan bulan-bulan seterusnya ini. Nah, jadi ditemukan bahwa di bulan Juli ada 3, Agustus ada 4, September ada 4, Oktober ada 5, November ada 4, Desember ada 5. Dan dijumlahkan semua menjadi 25. Kemudian yang kedua, jumlah pekan tidak efektif. Nah, bagaimana? Jadi kita lihat juga di kalender pendidikan jumlah pekan yang tidak menunjukkan angka-angka atau tidak menjadi pekan-pekan yang efektif. Jadi kita harus mengetahui itu di kalender pendidikan. Nah, di sini kita ketahui bahwa di bulan Juli jumlah pekan yang tidak efektif ada 3, Agustus ada 1, September tidak ada, Oktober tidak ada, November tidak ada, Desember ada 4. Nah, dijumlahkan menjadi ada 8. Kemudian setelah itu jumlah pekan efektif. Nah, di sini bagaimana caranya menjumlahkan? Di sini kita untuk mengetahui jumlah pekan efektif, maka kita harus mengurangi jumlah pekan yang efektif dikurangi jumlah pekan yang tidak efektif, dan nanti akan ditemukan yakni 25 dikurangi 8 sama dengan 17 pekan. Kemudian untuk jumlah jam efektif, di sini jumlah pekan efektif tadi yakni 17 pekan dikalikan dengan jam pelajaran mata pelajaran yang kita pilih. Nah, di sini mata pelajaran Akidah Akhlak ada 2 jam, jadi 17 kali 2 jam yakni 34 jam. Kemudian kegiatan tengah semester yang bukan jam efektif di sini diuraikan bahwa bulan Juli pekan ketiga, uraian kegiatan efektif fakultatif dan libur hari raya tadi sudah ada kan ya di kalender pendidikan. Jadi dalam menentukan rincian pekan dan jam efektif dalam semester ini, maka kita juga harus melihat di kalender pendidikan, dan sama halnya di bulan-bulan setelahnya ini dari rangkaian kegiatan yang ada di kalender pendidikan di situ, maka kita uraikan di sini. Kemudian selanjutnya adalah silabus pembelajaran. Nah, di sini sama ya seperti tadi, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, dan tahun pelajaran. Nah, kemudian di sini ada juga kompetensi inti. Nah, maksudnya apa? Yakni kompetensi yang ingin kita capai. Di sini ada 4, yakni yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba, mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah. Nah, ini merupakan kompetensi inti yang terakhir. Selanjutnya di sini ada beberapa kolom dalam silabus pembelajaran, ada kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah, bagaimana sih menentukan semua ini? Yang pertama, kompetensi dasar. Nah, bagaimana cara menentukan kompetensi dasar? Yakni kita harus mempunyai terlebih dahulu KMA 183 yang saat ini kita pakai. Nah, di sini kebetulan yang saya pilih adalah Akidah Akhlak, jadi kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menghayati fungsi ilmu kalam, mempertahankan akidah. Nah, kemudian untuk materi pokoknya, apa sih yang ingin kita berikan untuk menghayati fungsi ilmu kalam, mempertahankan akidah, yakni pengertian tentang ilmu kalam tersebut. Kemudian kegiatan pembelajarannya, untuk siswa kita bisa memberikan bimbingan keyakinan terhadap kesempurnaan akidah Islam, didasarkan dalil akli dan dalil akli. Kemudian penilaian dirinya, kita bisa melakukan dengan penilaian diri dan penilaian teman. Alokasi waktunya, untuk semua kompetensi dasar di sini dalam 1 KD yaitu 2 kali tatap muka atau 45 kali 4. Sumber belajarnya di sini karena ini termasuk kompetensi inti dalam menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, intinya dalam penilaian diri, maka sumber belajarnya belum ada. Nah, nanti kemudian terbiasa berpikir kritis dan kreatif serta menghargai keberagaman agama dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di sini juga materi pokoknya sama, yakni tentang pengertian ilmu kalam. Kemudian kegiatan pembelajarannya membiasakan untuk bersedia mendengarkan perbedaan pendapat. Penilaiannya melalui observasi dan catatan jurnal. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang ketiga, memahami pengertian ruang lingkup fungsi ilmu serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Nah, di sini materinya yakni sama tentang pengertian ilmu kalam. Nah, di sini kegiatan belajarnya siswa kita bisa lakukan dengan cara mengamati, menanya, seperti membaca kasus, melihat, menunjukkan kuat atau lemahnya seorang dalam memegang prinsip akidah, dan kemudian untuk menanya memberikan komentar atau membuat pertanyaan atas bacaan atau film yang diamati. Untuk tugasnya kita bisa memberikan siswa untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang pengertian ruang lingkup fungsi ilmu kalam. Kemudian untuk sumber belajarnya, di sini kita bisa menggunakan buku pedoman Guru Mapel Akidah Akhlak MA Kemenak RI 2014, buku pegangan siswa Mapel Akidah Akhlak MA Kemenak RI 2014, Al-Quran dan terjemahannya, buku penunjang, dan lain-lain. Dan itu sama juga berlaku untuk materi KD yang ke bawahnya, seperti itu. Jadi kita samakan semua dan sesuaikan dengan KD yang ada di KMA. Selanjutnya untuk program tahunan, nah sama ya seperti tadi, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, dan tahun pelajaran. Selanjutnya ada juga kompetensi inti. Kemudian di sini ada kolom dalam program tahunan, yakni standar kompetensi seperti yang saya jelaskan tadi, yakni memahami ilmu kalam dan kompetensi dasar yang kita dapatkan dari KMA tadi, dan materi sama halnya seperti yang ada di silabus tadi, dan juga alokasi waktunya. Di dalam pelajaran akidah akhlak ini sudah bisa dipastikan bahwa dia itu mempunyai 2 jam pelajaran. Nah, dalam 1 jam pelajaran itu ada terdiri dari 45 menit. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja standar kompetensi dan kompetensi dasar dan pengertian dari materi yang sudah dijelaskan di silabus tadi. Tinggal kita sesuaikan saja di sini dan mengisi di kolom program tahunan ini. Kemudian dalam setiap pembelajaran yang sudah selesai, KD yang sudah diselesaikan, maka diadakan ulangan harian seperti ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Jadi di sini ada kolom ulangan harian. Kemudian itu berlaku juga untuk seterusnya untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Dan selanjutnya untuk program semester sama ya seperti tadi, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, dan tahun pelajaran. Nah, di sini ada juga kolom standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan juga bulan. Nah, sekali lagi karena yang saya pilih adalah semester ganjil, maka di sini ditulis bulan Juli sampai bulan Desember. Kemudian untuk standar kompetensinya kita sesuaikan seperti yang tadi yang ada di silabus dan juga di prota. Untuk alokasi waktunya juga sama, disesuaikan di prota atau di silabus. Kemudian untuk ini yang ada di bulan ini, tanda hitam ini maksudnya adalah sebagai program semester di bulan pertama ini untuk KD menjelaskan pengertian fungsi ilmu kalam. Nah, jadi ditempatkan di sini. Kemudian menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya ada di kolom bawahnya seperti ini. Dan ini berlaku untuk ke bawahnya terus. Kemudian jika ada di kalender pendidikan pada bulan Oktober tidak efektif karena ada kegiatan semester, maka kita beri tulisan kegiatan semester seperti ini, tidak usah dengan tanda hitam. Selanjutnya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini sama ya, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester. Nah, kemudian ada nih perbedaan materi pokok dan alokasi waktu. Nah, karena di RPP ini hanya membahas 1 KD, maka kita lampirkan materi pokok, yakni memahami ilmu kalam untuk alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Kemudian ada juga kompetensi inti, sama seperti tadi ya, yang sudah kita bahas di kompetensi inti.
Kemudian ada juga kompetensi dasar dan indikator. Nah, di kompetensi dasar dan indikatornya ini, kenapa sih ya ada di kompetensi dasar ketiga? Karena di kompetensi dasar pertama dan kedua adalah hanya penilaian sikap, sedangkan untuk ketiga dan keempat adalah kemampuan, yakni memahami pengertian ruang lingkup fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Indikatornya yakni kita harus menjelaskan pengertian fungsi ilmu kalam, kedua menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam, yang ketiga menjelaskan sejarah munculnya ilmu kalam, yang keempat menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Kemudian untuk yang keempat memaparkan pengertian ruang lingkup fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Indikatornya maka memiliki kemampuan memaparkan pengertian ruang lingkup fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita capai apa? Yakni melalui pengkajian dan diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam. Kemudian melalui diskusi dan penilaian di buku, siswa dapat menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat menjelaskan sejarah munculnya ilmu kalam. Yang keempat, yang terakhir melalui pengkajian dan diskusi, siswa dapat menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Selanjutnya materi pembelajaran di sini pengertian tentang ilmu kalam, pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Nah, untuk mengetahui materi pembelajaran yang akan kita sampaikan, kita harus mempunyai buku pegangan Akidah Akhlak Kemenak 2014. Nah, di sini juga ada dasar-dasar pembahasan ilmu kalam seperti Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Untuk ruang lingkupnya sama, kita harus melihat dari buku panduan atau buku pegangan Akidah Akhlak, yakni tentang ruang lingkup pembahasan ilmu kalam, aspek-aspek ilmu kalam, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam, dan fungsi-fungsinya tadi, kemudian sejarahnya juga dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain, peranan ilmu kalam dan kehidupan. Kemudian untuk metode pembelajaran di sini kita bisa melakukan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan juga resitasi. Nah, kita sesuaikan media pembelajaran, metode pembelajaran seperti apa yang sesuai untuk mata pelajaran ini, gitu, seperti itu. Kemudian media, alat, dan sumber belajar. Media yang bisa kita sampaikan adalah gambar tentang pemain sepak bola yang melakukan sujud syukur para siswa yang bersyukur atas prestasinya. Kemudian ziarah kubur dan model toleransi beragama. Kemudian untuk alat dan bahan kita bisa menggunakan laptop, LCD, proyektor, dan slide. Untuk sumber belajarnya kita bisa menggunakan buku ajar siswa Akidah Akhlak kelas 11, Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahan, modul hasil karya Musyawarah Guru Akidah Akhlak. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan, deskripsi, dan waktunya. Nah, di sini kegiatan dalam langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di sini deskripsi kegiatannya seperti apa? Pendahuluan seperti guru mengucapkan salam, guru memeriksa kehadiran, nah, guru membangkitkan semangat peserta. Nah, untuk semua kegiatan pendahuluan tersebut waktunya yakni 10 menit. Kemudian kegiatan intinya seperti mengamati, menanya, dan mengeksplorasi atau mengumpulkan data mengeksperimen, yakni dengan waktu 65 menit. Kemudian untuk kegiatan penutup, seperti siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, guru memberikan penguatan materi ajar, guru memberikan tugas dengan waktu 15 menit. Kemudian untuk penilaiannya, jenis dan teknik penilaian unjuk kerja, kinerja, melakukan praktikum atau sikap. Kedua, bentuk instrumen dan instrumen, daftar cek, skala penilaian, lembar penilaian kinerja, lembar penilaian sikap, lembar observasi, pertanyaan langsung, laporan pribadi, kuesioner. Kemudian yang ketiga, pedoman peskoran. Dan selanjutnya untuk penilaian perhitungan kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Nah, sama ya seperti tadi, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan juga semester. Ada juga kolom standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Jadi kita sesuaikan yang ada di kolom tadi mengenai standar kompetensi dasar dan indikator. Kemudian di sini ada kriteria penentuan KKM. Nah, di sini ada kompleksitas, dukung daya, dan siswa intake. Nah, untuk kompleksitas, nah di sini semakin tinggi nilai kompleksitasnya, maka akan semakin rendah nilai siswanya. Untuk dukung daya ini merupakan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian untuk siswa intake ini, karena siswa berada di lingkungan terdidik, namun nilai pada semester sebelumnya rendah, maka kita bisa beri nilai 75. Kemudian kita untuk mengetahui KKM untuk semuanya ini, maka kita jumlahkan ketiganya, kemudian kita bagi 3, sehingga kita temukan KKM yang kita inginkan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.